Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Jumpa lagi dengan Bu Fanima dalam matematika yang mudah dan menyenangkan. Pertemuan kali ini Bu Fani akan menjelaskan tentang vektor. Itu tentang pengertian vektor. Simak penjelasan Bu Fani agar kalian paham ya. Baiklah anak-anak, saya akan menjelaskan tentang vektor ya. Apa itu vektor? Vektor adalah besaran yang memiliki besar atau nilai dan arah. Contohnya adalah kecepatan, perpindahan, dan gaya. Sedangkan skalar adalah besaran yang hanya mempunyai besar atau nilai, tetapi tidak memiliki arah. Contohnya apa? Yaitu contoh skalar adalah panjang, luas, suhu, dan volume. Nah, jadi di sini kita kenal, mungkin kalian masih ingat di pelajaran fisika ya, ada yang namanya vektor dan skalar ya. Yang perlu kita ingat bahwa vektor adalah memiliki besar dan arah, sedangkan skalar tidak memiliki arah. Coba kamu perhatikan contoh yang diberikan oleh Bu Fani ya. Jadi Bu Fani di sini akan perkenalkan vektor melalui sepotong garis berarah ya. Jadi misalkan saya punya garis ini berarah. Ini saya beri nama titik P, di mana titik P ini adalah merupakan titik pangkal gitu ya. Dan kemudian di sini ada saya beri nama titik Q, di mana titik Q adalah disebut dengan titik ujung ya. Vektor PQ bisa saya lambangkan dengan seperti ini. Jadi ruas garis berarah, kemudian atasnya saya beri tanda panah. Ini adalah menyatakan vektor dari P ke Q. Lain lagi kalau vektor dari Q ke P. Nah, jadi berbeda ya. Nah, karena di sini arah menentukan ya. Nah, kemudian panjang anak panah, jadi di sini ini ya, mulai dari titik P ke titik Q, panjangnya ini adalah menyatakan besar atau panjang vektor ya. Nah, untuk menuliskan vektor kita bisa memakai seperti ini, ruas garis berarah, atau biasanya kita bisa memakai huruf kecil ya, yang agak tebal di sini, bisa U seperti ini. Ya, huruf kecil miring ya, atau misalkan bisa huruf kecil dengan tanda panah, atau biasanya seperti ini ya. Nah, ini adalah menyatakan bahwa ini adalah vektor ya. Dengan demikian, vektor PQ jadi bisa kita lambangkan dengan seperti ini, tanda panah atau huruf U kecil yang miring gitu ya nulisnya, dan ada huruf U kecil yang ada tanda garis di atasnya. Bisa kamu pahami terlebih dahulu? Nah, sekali lagi panjang anak panah ini ya menyatakan adalah besar atau panjang ya. Jadi panjang vektor PQ, kalau vektor tadi hanya seperti ini, kalau panjang vektor PQ nah, ditulis seperti ini, seperti tanda mutlak ya. Ini adalah menyatakan panjang vektor. Bisa kamu pahami? Coba sekarang kamu perhatikan, Bu Fani akan memberikan beberapa contoh yaitu yang terkait dengan vektor gitu ya, yang terletak pada dimensi 2. Jadi nanti yang kita pelajari adalah vektor pada dimensi 2 dan juga vektor pada dimensi 3. Vektor pada dimensi 2 bisa kita gambarkan pada koordinat kartesius seperti ini. Ini adalah sumbu X gitu ya, dan ini adalah sumbu Y. Untuk menyatakan vektor, jadi misalkan ini saya beri nama adalah titik A, jadi ini pangkalnya adalah di titik pusat ya. Ini adalah saya beri nama misalkan adalah titik B, gitu ya. Vektor AB jika kita nyatakan, jadi saya tuliskan ya, jadi di sini vektor AB saya nyatakan dengan vektor.
Kalau kita nyatakan dengan satuan, jadi di sini satuan pada koordinat kartesius. Untuk menamakan vektor atau menuliskan vektor, kita bisa menuliskan dalam bentuk matrik ya. Ini namanya matrik kolom gitu ya, yang ditandai dengan tanda kurung di kiri dan di kanan ya. Yang pertama adalah menyatakan arah mendatar, berarti arah pada sumbu X dulu ya. Kanan adalah positif, dari pusat ke kiri adalah negatif. Nah, kemudian baru arah ke atas atau ke bawah ya. Jadi atas adalah menyatakan positif, sedangkan dari atau arah ke bawah adalah menyatakan negatif. Maksudnya bagaimana? Coba kamu perhatikan. Vektor AB, jadi arahnya adalah titik pangkalnya A, titik ujungnya B. Bisa kita nyatakan untuk AB, jadi arah mendatar dulu ada berapa satuan di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sini ada 8, berarti dinyatakan arah mendatarnya adalah 8 ya. Karena arahnya ke kanan berarti positif ya. Kemudian ke atas 1, 2. Berarti arah ke atas adalah positif, yaitu 2. Sehingga vektor AB bisa kita nyatakan sebagai matrik kolom, yaitu 8, 2. Bisa kamu pahami? Oke, sekarang saya beri contoh lagi satu ini. Misalkan ini adalah titik pangkalnya, saya beri nama C, sedangkan titik ujungnya adalah saya beri nama D. Maka vektor CD, jadi di sini bisa kita nyatakan sebagai matriks kolom gitu ya. Kita tuliskan vektor CD. Nah, ini adalah garis berarah. Kita tulis dulu gini ya. Ini adalah tanda untuk matriks, jadi dibatasi oleh 2 buah tanda kurung ya. Dari C ke D arahnya kemana dulu? Jadi kita mau C ke D tidak boleh lewat sini. Nah, ini kan ke atas dulu ya. Arah yang kita hitung adalah dari arah mendatar dulu. Ya, ke kiri atau ke kanan gitu ya. Mau ke D enggak mungkin kan kita ke kiri kan? Jadi dari C ke D kita hitung dulu 1, 2, 3, 4. Berarti di sini arah mendatar adalah 4. Sedangkan ke atas 1, 2, 3, 4. Ke atas adalah juga positif. Berarti vektor CD bisa kita nyatakan sebagai 4, 4. Yang selanjutnya, nah contoh selanjutnya misalkan saya punya ini titik pangkal ya. Saya beri nama titik E, sedangkan ujungnya saya beri nama F. Sekarang vektor EF, yaitu arahnya dari E ke F. Jadi dari E ke F, vektornya bisa dinyatakan gimana? Dari E ke F saya bisa lewat sini? Tidak bisa, karena ini adalah arah yang ke bawah ya. Jadi kita harus arahnya mendatar dulu ke kiri atau ke kanan. Maka untuk menuju F dari E, titik pangkalnya ini adalah kita ke kiri. Berapa? 1, 2, 3. Karena ke kiri berarti arahnya adalah negatif. Kemudian 1, 2, 3, karena ke bawah juga arahnya adalah negatif. Sehingga vektor EF bisa kita nyatakan sebagai matrik kolom, yaitu negatif 3, negatif 3. Bisa kalian pahami? Oke, sekarang saya beri contoh lagi. Misalkan ini titik pangkalnya saya beri nama G, titik G ya. Kemudian ini ujungnya titik H. Vektor dari G ke H ya. Jadi ingat dari G ke H berbeda dari H ke G ya. Bisa kita nyatakan sebagai matrik kolom. Nah, jadi arahnya harus mendatar dulu ya. Berarti untuk menuju H kita ke kiri. 1, 2, 3, 4. Karena ke kiri berarti adalah negatif. Sedangkan untuk ke H kita harus ke atas. 1, 2, 3. Karena ke atas arahnya adalah positif. Bisa kalian pahami? Oke, satu lagi Bu Fani beri contoh. Sekarang ini ada vektor lagi. Saya beri nama titik
pangkalnya adalah I, titik ujungnya adalah J. Maka untuk menyatakan vektor IJ, kita nyatakan dengan matrik kolom ya. Untuk IJ berarti kemana dulu arahnya? Harus ke kiri atau ke kanan. Dari I ke J tidak mungkin kita ke kanan ya. Kita ke kiri. 1, 2, 3, 4. Karena ke kiri berarti adalah negatif. Sedangkan ini kemudian ke bawah 1, 2, 3. Berarti 3 ke bawah arahnya adalah negatif juga. Sehingga dari sini kita bisa katakan vektor IJ bisa kita tulis dalam bentuk matriks kolom yang dinyatakan dengan negatif 4, negatif 3. Bisa kamu pahami? Nah, anak-anak sekalian, sekarang Bu Fani lanjutkan yaitu vektor pada dimensi 2 ya, atau kita singkat pada R2, yaitu ruang dimensi 2 atau pada bangun datar. Sekarang perhatikan vektor pada dimensi 2 ya. Bu Fani punya titik sembarang, titik A, X1, Y1, dan titik B, X2, Y2 pada koordinat kartesius. Ingat pada koordinat kartesius ini adalah merupakan titik pusat ya, atau titik pangkalnya. Jadi pangkal dari vektor adalah ini. Kemudian Bu Fani punya titik A di sini, di mana koordinatnya titik A di situ ya. Ya, jadi pada bidang kartesius ini panjang vektor OA atau vektor OA saya lambangkan dengan, jadi kita bisa menuliskan vektor OA ya. Jadi saya bisa menuliskan vektor OA seperti ini atau dengan ini ya, saya lambangkan dengan A kecil ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ini Bu Fani punya vektor ya OB. Nah, jadi arahnya di sini kita bisa menuliskan tadi vektor OB itu ya, yang diwakili oleh vektor B. Seperti ini penulisannya. Nah, kamu perhatikan pada bidang kartesius tersebut, jadi vektor A ini adalah mewakili ruas garis berarah dari titik pangkal O ke titik A gitu ya, di mana O adalah 0,0 dan A di sini adalah titiknya X1, Y1. X1, Y1 ya. Oleh karena itu vektor ini bisa kita tuliskan ya. Jadi penulisan vektor tadi selain dengan menggunakan matriks kolom, kita juga bisa menggunakan pasangan terurut ya. Jadi saya bisa menuliskan vektor A tadi yaitu dengan pasangan terurut, yaitu X1, Y1 ya. Atau tadi bisa kita nyatakan dengan pasangan terurut seperti ini ya. Jadi arah mendatar juru X1, Y1. Sedangkan di sini vektor B adalah mewakili ruas garis berarah dari titik O yaitu titik pusat ke titik B, di mana koordinat titik B di sini adalah X2, Y2. Artinya apa? Ini panjang arah yang mendatar, panjangnya adalah X2, sedangkan yang arah tegak atau ke atas ini adalah Y2. Sehingga kita bisa menuliskan vektor B ini ya, yaitu sebagai pasangan terurut yaitu X2, Y2. Atau tadi B bisa kita tuliskan sebagai apa? Matrik kolom ya, yaitu X2, Y2. Nah, anak-anak sekalian sekarang kita lanjutkan ya. Dari vektor tadi, yang vektor A, ini tadi ya, kita bisa tuliskan dalam himpunan pasangan terurut seperti ini, X1, Y1 tadi. Vektor B adalah vektor dari O ke B, itu X2, Y2. Maka dengan menggunakan rumus jarak yang sudah pernah kita kenal ya, kita dapat menentukan panjang vektor A dan vektor B. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita ingat ya, tadi vektor A itu adalah X1, Y1. Maka di sini untuk menentukan panjang vektor A,
panjang vektor A ditulis seperti tanda mutlak ini ya. Ini adalah merupakan panjang vektor A. Saya tuliskan di sini ya. Berarti kita bisa memakai rumus jarak. Panjang vektor A berarti adalah sama dengan berapa? Nah, jadi dari gambar ini tadi kita sebenarnya bisa memakai rumus jarak ya, atau memakai teorema Pitagoras. Jadi A ini adalah siku-siku, ini adalah merupakan sisi miring ya. Jadi rumus jarak di sini adalah berarti gimana? Kita bisa menggunakan teorema Pitagoras, yaitu kuadrat sisi miring ya. Jadi di sini A kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain ya. Atau secara singkat bisa kita tuliskan sebagai panjang vektor A adalah sama dengan akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Bisa dipahami ya? Begitu juga dengan vektor B ya. Tadi vektor B, nah tadi pasangan terurutnya adalah X2, Y2. Maka panjang vektor B yang ditulis seperti tanda mutlak ini adalah sama dengan berapa? Berarti akar X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Nah, ini adalah anak-anak sekali lagi adalah cara menghitung yaitu panjang vektor. Kamu ingat ya, ini adalah rumus untuk menentukan panjang vektor pada dimensi 2. Nah, anak-anak sekalian sekarang perhatikan ya pada gambar tadi. Di sini adalah titik A, tadi di sini adalah titik B. Dari sini kita bisa juga menjabatkan yaitu vektor AB ya. Dari A ke B yang kita lambangkan dengan C, C kecil ini vektor C itu ya. Jadi vektor AB atau di situ dilambangkan dengan C kecil ini tadi. Nah, sekarang kalau kita mau menentukan pasangan berurutan vektor C berapa? Nah, kita tahu di sini untuk coba perhatikan ya. Tadi Bu Fani katakan dengan menarik ruas garis dari titik A ke titik B, kita mendapatkan vektor C. Sama dengan menggunakan rumus jarak, vektor C dapat dituliskan sebagai, jadi vektor C adalah X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Sehingga untuk menghitung panjang vektor C yang dilambangkan dengan seperti ini ya, adalah sama dengan berapa? Yaitu akar, berarti X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Ini adalah untuk menentukan yaitu panjang vektor C. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari Bu Fani. Saya harapkan kalian bisa memahami materi dengan baik, terus latihan, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa dan beribadah. Kita jumpa lagi dalam video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, aku pasti bisa.